Halo semua, kembali dengan saya Adi dari Metodologi Digital. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tier 4 uptime ya. Jadi uptime di tier 4 ini banyak sekali yang salah kaprah gitu. Jadi salah paham lah gitu. Jadi uptime itu ada dua ya, uptime itu. Ada dua, satu uptime jaringan atau network ya. Uptime network. Lalu ada uptime power, ya. Ini power ya, listrik lah kita bilang ya. Nah, jadi ini ada dua uptime. Nah, di tier 4 itu selalu kan ditulis seperti ini ya. Contoh di sini ada perbandingan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Nah, ini ditulis dari Herza punya ya. Juga ada dari CloudDeka, juga ada membahas mengenai tier 4 ya. Tapi kita bahas yang dari Herza aja ya, karena mereka ada comparison juga mengenai uptime di sini. Ini untuk tier 1, ini uptime tier 2, ini uptime tier 3, dan ini tier 4. Nah, di tier 4 ya, kita bahas di tier 4, fokus di tier 4 ya. Mayoritas kan rata-rata provider VPS di Indonesia itu rata-rata pakai tier 3 ya sekarang. Nah, seperti Warnahost, ID Cloud Host ada juga, dia punya tier 4, VPS-nya ada di lokasi tier 4 juga. Sama dengan rumah web, ada yang tier 3, ada tier 4 juga. Video ini dipersembahkan oleh Onidel, cloud VPS terbaik dengan performa tinggi, fitur lengkap, dan uptime hingga 99,99%. Didesain khusus untuk developer dan bisnis, Onidel menawarkan teknologi canggih, kecepatan optimal, serta harga transparan tanpa biaya tersembunyi. Buat akun sekarang dan rasakan performanya. Gunakan link referral kami di deskripsi dan klaim bonus double bandwidth transfer dengan mengajukan tiket ke Onidel. Kalau di tier 4 ini, dia memiliki toleransi 30 menit per tahun downtime-nya. Nah, uptime-nya sekitar 99,995%. Nah, ini sering sekali salah paham orang. Dikira ini adalah uptime dari network-nya. Jadi uptime yang toleransinya hanya downnya 30 menit dalam setahun atau uptime-nya sekitar 99,9995%. Dianggap ini adalah uptime jaringan gitu. Padahal ini adalah uptime dari kelistrikan. Jadi uptime yang 99 ini adalah uptime listrik. Yang uptime sekitar 99,995% itu per tahun itu adalah uptime dari listrik. Jadi kalau di tier 4 itu mereka wajib memiliki backup power plant. Jadi kalau dia beli dari PLN, dia harus ada satu lagi power plant yang di backup juga untuk industri. Jadi listrik ini ada dua, satu listrik untuk bisa ke end user langsung kayak PLN, satu lagi ada listrik yang dia nggak boleh ke end user langsung, tapi dia bisa mensuplai ke bisnis-bisnis, ke pabrik-pabrik, ke data center gitu. Nah, itu ada company yang gede itu perusahaan TBK listrik di Indonesia. Saya pernah juga beli sahamnya itu. Dia perusahaan nih, Power ini, POWR ini, sekarang. Nah, ini perusahaan listrik. Tapi di undang-undang di Indonesia itu, perusahaan-perusahaan listrik itu tidak boleh langsung supply ke masyarakat. Jadi sebenarnya mereka bisa ini, perusahaan-perusahaan power ini bisa bikin power plant, langsung dijual ke masyarakat itu bisa. Dan itu banyak sekali konglo-konglo di Indonesia itu punya power plant sendiri, itu banyak banget itu yang punya. Yang salah satunya yang mungkin teman-teman tahu lah ya, yang punya pabrik ya, seperti Yusuf Kala gitu. Prabowo juga punya itu power plant. Dia kan punya perusahaan kertas. Jadi punya perusahaan kertas supaya kalau kertas itu kan dia harus on terus tuh. Kalau listriknya ngejeglek itu dia harus hidupin ulang lagi tuh semua mesin, dan itu biayanya besar gitu. Nah, mereka pakai backup power plant juga gitu. Jadi dia nggak ada mati. Jadi semua yang punya perusahaan-perusahaan kertas itu, pabrik-pabrik kertas besar ya, seperti Indakiat apa semua itu punya power plant sendiri. Nah, itu adalah di tier 4 itu. Yang ini 99,995% ini adalah uptime dari power listrik. Jadi bukan dari uptime dari VPS-nya atau network-nya gitu. Kalau network-nya ada masalah ya down aja dia. Dan itu mereka tidak ada
SLA kan untuk DON VPS itu. Saya belum lihat ada provider lokal itu kasih SLA gitu. Misalnya kalau DON-nya itu 1 jam dia ganti berapa, DON 2 jam ganti berapa, itu jarang lah ada. Kalaupun ada jarang gitu. Nah, kalau di ini provider yang luar ya, Onidel ini misalnya, dia itu ada SLA. SLA-nya tuh jelas mereka bikin. Nih SLA kredit namanya. Makanya saya sering rekomendasikan Onidel ini ke teman-teman lagi. Teman-teman di Meteorologi Community, saya sering rekomendasikan Onidel ini. Nanti kalau teman-teman mau daftar Onidel, bisa daftar pakai link deskripsi. Nanti teman-teman bisa ajukan double BMX transfer. Jadi teman-teman bisa dapat BMX transfer itu double gitu. Misalnya di plan-nya itu 2 tera, teman-teman dapat jadi 4 tera gitu BMX transfer network-nya. Nah, kalau di Onidel ini ada SLA kredit. Jadi uptime dari VPS-nya misalnya kalau 99 sampai 99,98 layanannya ditambah 3 hari gratis gitu. Nah, kalau 99 sampai 99,89% dalam 1 bulan itu, 50% itu biayanya tuh di diskon gitu. You only cost gitu. Cuma 50%. Misal tagihan cloud kita itu 1 juta gitu. Ya kita bayar cuma 500.000 gitu. Nah, kalau kurang dari 99%, jadi 98% misalnya uptime-nya dalam waktu 1 bulan, itu gratis. So sebulan 100% you only cost itu free gitu. Jadi makanya saya suka pakai Onidel ini, dia transparan gitu, semuanya ditulisnya belak-belakan. Nah, kalau di lokal itu yang pernah ngasih SLA DON, yang pengalaman saya itu Warna Host. Warna Host itu pernah DON nggak salah itu 3 atau 6 jam ya. Mereka langsung kasih SLA juga, kasih extend layanan langsung gitu. Atau juga kalau ada yang mau diskon juga bisa. Nah, kalau warna cloud itu warna host itu agak gampang urusannya. Tapi kalau yang lain saya belum pernah ya untuk mengalami DON yang jangka waktu panjang ya. Yang baru saya alami untuk di provider lokal itu baru Warna Host. Nah, jadi kembali lagi ke topik kita. Tier 4 di sini, uptime ini adalah uptime dari listrik, power plant, kelistrikan. Jadi listrik di data centernya itu dipastikannya itu 99,99% itu on terus gitu. Nah, kalaupun DON toleransinya dalam waktu 1 tahun itu hanya 30 menit dalam setahun gitu. Itu up down time di sisi kelistrikan, bukan di sisi network. Jadi kalau networknya itu DON, teman-teman pakai tier 4 juga misalnya DON, ya itu kembali lagi ke SLA masing-masing provider. Kalau dia ada SLA seperti Onidel, ya teman-teman bisa dapat benefit lah dari hal tersebut. Tapi kalau nggak ada ya berarti nggak ada extend layanan atau nggak ada refund diskon pembayaran gitu, nggak ada. Memang kalau di lokal yang nggak pernah ada itu Warna Host. Jadi ini jangan sampai kita salah kaprah lagi ya, dimana teman-teman itu berbondong-bondong menggunakan tier 4, harga PPS-nya itu lebih mahal dengan mengejar supaya uptime-nya itu 99,99%, padahal itu adalah uptime dari listrik, bukan uptime dari jaringan VPS kita gitu. Oke, demikian videonya ya, semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4, teman-teman bisa join aja grup Telegram Meteorologi Community, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.